Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang materi atau mata kuliah dari evaluasi sistem surveillance. Nanti dalam kita mengevaluasi sistem surveillance, kita akan membahas tentang atribut dari sebuah sistem surveillance. Karena dengan melihat atribut tersebut, kita dapat mengevaluasi apakah sistem surveillance tersebut sudah bagus ataukah belum. Ada beberapa masalah dalam sebuah pengawasan atau surveillance kesehatan. Masalah yang pertama adalah data yang masuk ke surveillance itu kadang-kadang sering tidak tepat waktu. Seperti kita ketahui bahwa dalam surveillance tersebut ada beberapa laporan, misalnya ada W1, di mana data tersebut harusnya dikumpulkan 1 kali 24 jam, untuk yang data wabah, ada data mingguan, ada data bulanan, dan sebagainya. Kadang-kadang data tersebut yang seharusnya dikumpulkan dengan tepat waktu sering terlambat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah penanganan untuk kasus, terutama untuk penyakit-penyakit yang berpotensi sebagai wabah ataupun KLB, akhirnya terlambat. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah data itu sering tidak lengkap. Nah, seperti kita ketahui bahwa waktu kita belajar tentang analisis atau analisis data surveillance, bahwa data yang lengkap itu sangat bagus untuk kita menganalisis lebih dalam dari makna sebuah data. Kalau data tersebut tidak lengkap, akhirnya apa? Akhirnya yang data yang kita sajikan tersebut apakah benar-benar mewakili terhadap keadaan tempat tersebut, apakah mewakili terhadap status kesehatan di sebuah tempat atau sebuah kabupaten atau sebuah puskesmas, itu tidak bisa kita analisis secara general tersebut. Kenapa? Karena datanya tidak lengkap. Yang ketiga, yang terakhir adalah data tidak representatif. Maksud representatif di sini adalah data itu tidak mewakili terhadap keadaan nyata yang terjadi di lapangan. Jadi datanya tepat waktu, datanya lengkap saja, tapi ternyata itu tidak sah. Loh, kenapa tidak sah? Mungkin data yang dikumpulkan bias. Misalnya apa ya? Misalnya harusnya data apa ya? Harusnya data untuk survei jentik itu misalnya harusnya adalah 100 rumah. Tapi ternyata fakta di lapangan cuma dilakukan terhadap 70 atau 80 rumah. Nah, masih ada rumah yang mungkin tidak disurvei, tapi ditulis 100 rumah. Itu misalnya seperti itu. Atau mungkin banyak data-data yang lain yang mungkin seharusnya SOP atau prosedurnya adalah seperti ini, tapi dilaksanakan di lapangannya berbeda dengan SOP-nya. Nah, sehingga data yang masuk ke kita itu tidak representatif, artinya tidak mewakili terhadap fakta di lapangan. Nah, ini ketiga masalah yang sering muncul di dalam sistem surveillance. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan ketiga masalah tadi, atau kualitas data tadi. Yang pertama adalah apakah kita itu mengumpulkan terlalu banyak penyakit ataukah tidak gitu. Nah, kita tahu bahwa semakin banyak data terkumpul terhadap sebuah penyakit itu semakin baik. Tapi kelemahannya adalah semakin rinci sebuah data terhadap penyakit, maka waktu pengambilan datanya, kemudian juga kualitas dari pengumpul datanya, dan juga alatnya itu harus semakin tinggi. Jadi biasanya kalau data atau kualitas sebuah data itu mau pengen bagus, berarti waktu pengambilan datanya itu harus lama, kemudian juga yang pengumpul datanya harus baik atau menguasai terhadap penyakit tersebut.
Tapi untuk melaksanakan ketiga dana, waktu, dan sebagainya. Dan itu juga kadang-kadang susah dilaksanakan di lapangan. Yang kedua adalah kemampuan staf terlalu rendah, khususnya pengumpul data. Nah, di sini pertama adalah mereka tidak tahu bagaimana menggunakan data. Nah, ini memang terjadi. Misalnya kalau misalnya pemegang surveillance-nya bukan ahli surveillance atau bukan yang berlatar belakang tentang ilmu epidemiologi. Jadi mereka bingung, data ini buat apa ini gitu. Cuma dikumpulkan saja sudah dilaporkan selesai. Padahal harusnya diolah dulu, dimaknai dulu, dan sebagainya. Yang kedua, mereka tidak melihat surveillance sebagai hal yang memenuhi kebutuhan manajerial dan program. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali. Bahkan sampai sekarang itu memang masih terjadi bahwa mereka menganggap surveillance itu cuma sekedar kewajiban saja, sekedar SPM saja, standar pelayanan minimal, di mana mereka harus mengumpulkan sebuah data surveillance dan itu karena permintaan Kementerian Kesehatan, bukan sekedar bahwa ini penting gitu. Dengan data surveillance yang berjalan dengan baik, kita dapat mengetahui apakah terjadi wabah, apakah tidak, apakah penyakit tersebut sudah hilang di tempat kita, ataukah sudah terkendali, ataukah belum, dan sebagainya. Itu harusnya dari data pengawasan tadi. Nah, sayang sekali ternyata kebijakan-kebijakan di tingkat puskesmas, bahkan ke tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, itu tidak berdasarkan data. Kenapa? Karena mereka menganggap ya udah kebijakan itu berdasarkan menteri mau apa gitu, lalu mereka dilaksanakan, lalu dioperasionalkan ke daerah-daerah. Padahal sebagus-bagusnya adalah kebijakan itu berasal dari bottom up, jadi dari data terus naik ke puskesmas, naik ke dinas, naik ke provinsi, naik ke pusat. Dari pusat tersebut akhirnya mereka membuat kebijakan berdasarkan hasil dari data atau surveillance tersebut. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini juga sering terjadi di kita, di Indonesia, data tersebut hanya ditabulasi, jangan dianalisis. Kita sudah belajar bahwa analisis itu ada deskriptif, kemudian ada analitik. Nah, yang deskriptif pun kadang-kadang lemah, yaitu harusnya kita belajar bahwa deskriptif itu adalah minimal menurut orang, tempat, dan waktu. Nah, tapi ternyata kejadiannya kadang-kadang cuma menurut orang saja, dan jumlah kasus berdasarkan orang atau umur dan sebagainya. Kemudian bisa juga menurut tempat saja. Jadi misalnya data penyakit DBD berdasarkan desa, misalnya di puskesmas tersebut. Jadi desa ada 19 desa, terus berapa jumlah kasus DBD-nya selesai. Atau kadang-kadang menurut waktu saja angka DBD di puskesmas A berdasarkan tahun 5 tahun ke belakang sudah selesai. Tapi tidak ada makna yang ada dari menurut orang, tempat, dan waktu. Nah, harus kita tahu bahwa menurut orang, kita tahu kelompok beresiko yang mana. Kemudian menurut tempat, tempat apa sih yang kadang-kadang dia sebagai sumber penularan dari demam berdarah. Kemudian misalnya kalau menurut waktu kita tahu mungkin bulan apa dan waktu kapan itu kasus DBD itu tinggi. Nah, harusnya seperti itu. Nah, ada interpretasi yang memang muncul di puskesmas, bahkan ke tingkat dinas, bahkan ke tingkat pusat juga, bahwa sehingga mereka bisa saat bulan-bulan tertentu atau tempat-tempat tertentu terus difokuskan dalam penanggulangan penyakit DBD misalnya atau penyakit yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya keseragaman dan adanya kompleksitas dalam bentuk prosedur administratif. Nah, jadi bagaimana ya? Surveillance itu kadang-kadang tiap penyakit berbeda. Format dari satu penyakit dengan penyakit lain itu berbeda. Bahkan yang paling parahnya adalah program ya. Sekarang ini ada sistem online gitu. Jadi untuk satu penyakit dengan penyakit yang lain itu berbeda. Contoh malaria ada SISMAL, Electronic System Informasi Malaria. Terus DBD juga ada punya, terus gizi juga punya, semuanya punya. Online bagus gitu, tapi dengan banyaknya program, bayangkan tenaga kesehatan itu
akhirnya untuk melaporkan, kadang-kadang satu penyakit ya kayak malaria aja, mereka melaporkan ada menggunakan SISMA, kemudian ada menggunakan STP. STP itu apa? Yaitu sistem surveillance terpadu. Nah, itu juga surveillance, tapi dia isinya ada penyakit menular secara umum dan juga penyakit tidak menular secara umum. Kalau SISMA itu khusus malaria, tapi dia rinci gitu. Nah, tapi nanti ada juga lagi laporan tersendiri, yaitu SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini. Nah, Sistem Kewaspadaan Dini Respons. Nah, itu juga ada juga. Jadi bayangkan kadang-kadang kalau kita menganti satu penyakit ke sebuah sistem surveillance itu ada 3 program yang harus diisi. Nah, kenapa sih kita satu program saja yang diisi, tapi satu program itu lengkap, bagus, dan situ kita dapat mengetahui tentang kewaspadaan dininya, bisa mengetahui tentang penyakit menular tidak menularnya, dan juga bisa mengetahui rinci terhadap penyakit tersebut. Nah, harusnya seperti itu. Nah, jangan misalnya banyak program, ya tapi akhirnya mereka habis, tenaga surveillance itu habis cuma untuk menyampaikan juga. Nah, jadi administratif, kompleksitas dari data itu juga mempengaruhi. Gitu. Ya. Berdasarkan masalah tadi, latar belakang bahwa adanya masalah di surveillance, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas data dari surveillance tadi. Nah, sehingga perlu kita lakukan evaluasi terhadap dari kita surveillance tersebut. Makna evaluasi di sini yaitu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui efektivitas dari program surveillance yang kita jalankan. Evaluasi sistem surveillance di sini ada 5 item. Yang pertama adalah kita harus ketahui apakah surveillance tersebut sudah menjamin permasalahan kesehatan itu dipantau secara efektif dan efisien. Jadi, benarkah sistem tersebut sudah memantau masalah kesehatan, misalnya penyakit ataupun hal lainnya atau faktor risiko, itu sudah dipantau secara efektif, benar-benar bisa memantau secara efektif dan juga lebih efisien. Yang kedua, kita harus tahu juga apakah sistem surveillance tadi sudah menyajikan data dalam bentuk kualitas yang baik ataukah tidak. Kemudian yang kita evaluasi adalah mengetahui peran dan dampak dari sistem surveillance terhadap penunjang program kesehatan. Jadi, apakah hasil dari surveillance atau dari program tadi, dari pengawasan tadi, itu benar-benar dipakai nggak? Gitu. Benar-benar dipakai nggak dalam kebijakan, pembuatan kebijakan, atau cuma sekedar data sudah selesai gitu. Atau mungkin pihak puskesmas, dinas, maupun pusat, mereka menentukan arah kebijakan berdasarkan dari hasil sistem tadi. Nah, itu juga sangat penting. Kemudian kita juga harus mengetahui apakah ada kelebihan dan kekurangan dari sistem surveillance tadi. Yang terakhir adalah manfaat surveillance bagi pemangku kebijakan yang lainnya. Apakah mereka merasakan, oh ini penting nih data ini, gitu, baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemangku kebijakan atau pemanfaat data. Itu juga harus kita ketahui. Ini metodologi dalam kita menganalisis sistem surveillance. Jadi nanti kalau kita menganalisis apakah sistem surveillance itu apakah baik atau tidak, atau kita evaluasi, itu metodenya penelitian evaluasi. Dan kita lihat berdasarkan kualitatif dan kuantitatif, informannya petugas surveillance, ini cara nanti mengumpulkan datanya sama instrumennya. Nah, jadi berdasarkan kita mengetahui tadi kan kita mengevaluasi sistem surveillance tadi, apakah sistem surveillance itu bagus atau tidak, ataukah hasilnya evaluasi, berdasarkan evaluasinya itu bermanfaat atau tidak. Yang pertama kita cek dulu adalah apakah data yang diambil itu memang benar-benar penting atau tidak. Nanti ada dijelaskan.
Yang kedua adalah tentang sistem evaluasi, bagaimana tentang atributnya, bentuknya, kompleksitasnya, kemudian tingkat pemanfaatan datanya, siapa sih yang menggunakan data gitu. Kemudian evaluasi menurut atributnya, kemudian sumber yang digunakan untuk pelaksanaannya. Akhir adalah kesimpulan dan saran dari sistem surveillance tersebut, apakah memang bagus atau tidak gitu. Jadi ini kegiatan yang kita laksanakan dalam melakukan evaluasi sistem surveillance. Nah, ini yang pertama dulu. Sebelum kita membentuk sebuah sistem surveillance, atau misalnya kalau kita pengen mengevaluasi sistem surveillance yang berjalan, yang sudah ada gitu, sudah dilaksanakan oleh dinas, puskesmas, maupun yang lainnya, kita cek dulu apakah penyakit yang diawasi atau dilakukan surveillance itu benar-benar penting menurut kesehatan. Misalnya apa? Oh, misalnya ada penyakit skabies. Nah, skabies itu kan penyakit yang dibawa oleh tungau gitu. Nah, apakah itu penting dilakukan pengawasan gitu? Nah, atau misalnya penyakit cikungunya. Nah, cikungunya itu penyakit yang seperti DBD, dan dibawa juga oleh virus cikungunya. Nah, tapi nyamuknya menggunakan nyamuk Aedes, sama-sama vektornya dengan DBD, itu nyamuk Aedes, baik Albopictus maupun dengan Aedes aegypti. Nah, itu bisa membawa virus cikungunya. Nah, cuma bedanya cikungunya dia tidak menimbulkan kematian. Nah, jadi biasanya dia lumpuh sebentar, tapi nanti bisa sembuh sendiri dengan memang istirahat dan juga meminum obat. Nah, cikungunya penyakit. Nah, tadi skabies juga penyakit. Nah, tapi apakah kedua penyakit tersebut masuk kualitas dalam pengawasan ataukah tidak? Ada beberapa hal yang kita cek. Gitu. Apakah dia bisa disetarakan dengan penyakit demam berdarah dengue, TB paru, malaria, dan sebagainya. Yang pertama adalah ada 7 parameter yang kita gunakan dalam melihat penyakit tersebut, apakah wajib kita lakukan surveillance atau tidak. Yang pertama kita lihat dari jumlah kasus, baik insiden dan prevalence. Nah, jadi kalau misalnya jumlah kasusnya tinggi, kemudian kejadian insidennya tinggi, dan juga prevalensinya tinggi, memang sebaiknya itu dilakukan pengawasan. Dilakukan pengawasan ya. Jadi kalau kasusnya tinggi, insidennya itu naik, kemudian prevalensinya naik, maka memang sebaiknya kita melakukan pengawasan secara berkala. Yang kedua adalah indikator berat ringannya penyakit. Jadi bisa juga misalnya penyakitnya itu mungkin tidak terlalu banyak, tapi angka CFR-nya itu mirip juga dengan nomor 3 ya, yaitu case fatality rate atau CFR itu tinggi. Nah, jadi penyakitnya mungkin misalnya kalau kena di antara 1.000 orang itu mungkin ya cuma ada 1 kasus atau 2 kasus. Jadi per 1.000 penduduk cuma sedikit kasusnya. Tapi ya atau mungkin malah di bawah dari 1 per 1.000 penduduk angkanya. Tapi kalau misalnya kena, kemungkinan orang tersebut untuk meninggal itu tinggi, maka itu juga wajib kita lakukan pengawasan atau surveillance. Nah, angka kematian juga, jadi CFR-nya bisa juga tinggi, atau juga angka kematiannya itu tinggi. Kena bisa meninggal, kena kemudian meninggal, maka itu wajib kita
awasi. Contohnya seperti apa angka kematiannya? Contohnya kayak penyakit jantung, stroke. Nah, mungkin tuh kasusnya sedikit gitu, tapi karena kalau kena itu kalau dibiarkan akan berbahaya bagi penduduk, maka itu dilakukan pengawasan untuk kedua penyakit tersebut, yaitu penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit lainnya. Yang ketiga, mungkin dia tidak mematikan. Nah, jadi CFR-nya mungkin rendah, angka kematian juga rendah, tapi dia bisa membuat hilangnya produktivitas. Nah, produktivitas misalnya bikin lumpuh, terus juga membuat orang dia tidak cacat dan sebagainya, itu akhirnya juga diawasi. Contohnya penyakit apa? Contohnya sekarang penyakit filariasis, filaria atau kaki gajah. Nah itu jarang ada orang yang meninggal akibat penyakit filariasis. Tapi kalau orang kena filariasis lalu nanti kakinya besar, bengkak, itu tidak bisa mengecil. Dia akan cacat atau akan bengkak seumur hidup. Dan itu akhirnya membuat orang tidak bisa bekerja, tidak bisa produktif lagi sampai akhir masa hidupnya. Nah itu juga penting penyakitnya untuk diawasi. Contohnya juga penyakit polio. Polio itu membuat orang jadi lumpuh selamanya. Kakinya mengecil, lumpuh layu. Nah itu harus dia sandang sampai masa akhir hidupnya, sehingga perlu dilakukan pengawasan, perlu dilakukan surveillance. Yang kelima adalah indeks kematian dini. Jadi penyakit tersebut kalau dibiarkan maka akan menyebabkan kematian dini. Contohnya ada kematian tinggi pada bayi, balita, dan sebagainya. Nah, itu juga penting kita lakukan pengawasan. Seperti penyakit pneumonia, terus juga penyakit ISPA pada anak, diare pada anak. Ya, mungkin diare itu kalau pada orang dewasa ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau pada anak itu sangat berbahaya karena menyebabkan indeks kematian dini, jadi sebaiknya dilakukan pengawasan terhadap penyakit diare, khususnya pada bayi dan balita. Yang keenam adalah penyakit tersebut mungkin dari sisi kematiannya rendah misalnya, ataukah mungkin kecacatannya juga rendah. Tapi kalau dia sakit, untuk menyembuhkannya itu perlu banyak biaya, itu sebaiknya kita awasi juga. Jadi misalnya kalau kena pengobatannya itu perlu puluhan juta atau mungkin ratusan juta, ya sebaiknya kita lakukan pengawasan. Nah, jadi itu dasar kita memilih kenapa penyakit tersebut harus kita awasi. Yang terakhir adalah pencegahannya. Nah, jadi kalau penyakit tersebut susah untuk dicegah, susah untuk kita atasi, nah sebaiknya kita lakukan pengawasan. Khususnya biasanya penyakit-penyakit yang bersifat airborne disease. Jadi di antara semua penyakit yang masih paling berbahaya ada airborne gitu. Kalau foodborne disease masih kita coba ganti makanan. Kalau waterborne disease lewat air masih bisa kita mengganti air. Kalau vektor masih bisa kita mematikan vektornya. Tapi kalau airborne disease itu paling susah. Kita harus mencegah, pencegahannya agak lebih kompleks dalam mencegah penyakit yang akibat atau ditularkan lewat airborne. Nah, jadi kalau ketujuh parameter ini dipenuhi atau salah satu dari ketujuh ini dipenuhi, maka peristiwa kesehatan tersebut perlu dipantau gitu, perlu diawasi. Tapi kalau tidak memenuhi salah satu maupun ketujuh-tujuhnya, maka ya udah penyakit tersebut nggak apa-apa kita masuk. Tetap harus diawasi, bukan mungkin harus diatasi juga, tapi bukan prioritas utama. Nah itu. Nah kemudian juga setelah tadi kalau sudah penyakitnya, oh nih penyakitnya memang penting diawasi gitu. Yang kedua adalah kita harus cek sistem dari pengawasannya atau sistem surveillance-nya. Yang pertama adalah kita melihat apakah sistem surveillance tadi sekedar mendeteksi KLB saja, ataukah sistem surveillance tadi tujuannya adalah untuk melihat tren saja, tren penyakitnya tadi, yang ketujuh tadi. Terus apakah cuma sekedar mengidentifikasi dari kasusnya atau kontaknya,
ataukah mencatat penderitanya, atau paling bagus adalah merumuskan dari penyebab penyakitnya. Jadi surveillance ini ada sekedar mencari KLB, kan ada misalnya jumlah kasus naik, jumlah kasusnya, oh berarti ada KLB yang sudah selesai, isinya cuma mengisi jumlah kasus saja gitu. Oh itu berarti surveillance saya cuma sekedar mendeteksi KLB saja gitu, atau juga melihat tren saja gitu, atau mencari siapa sih yang sakit gitu. Nah, yang paling bagus surveillance adalah sampai mencari penyebab dari penyakit gitu, sehingga apa, nanti dapat diambil keputusan atau kebijakan dari sistem surveillance-nya. Jadi kalau saya tahu penyebabnya apa, maka kita dapat mengetahui cara untuk mengatasi dari wabah atau penyakit yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah kita cek kasusnya itu apa, definisinya apa, cara diagnosanya apa. Nanti cara untuk mencek definisi dari kasusnya ada beberapa komponen dari pelaksanaan sistem surveillance. Yang pertama, siapa sih harus diamati populasinya, kapan pengumpulannya, informasi apa sih yang kita kumpulkan, siapa saja sumber informasinya, bagaimana nanti informasinya itu kita kirimkan dari masyarakat, misalnya menuju ke puskesmas harus menggunakan apa, formatnya seperti apa, yang menganalisisnya siapa, bagaimana menganalisisnya, sama nanti menyampaikannya kepada siapa. Itu harus kita rumuskan. Jangan kita membuat sistem surveillance tidak ada komponen uraian tersebut. Akhirnya nanti tidak jalan secara bagus. Nah, gitu. Setelah sistem surveillance kita cek, tadi kan penyakitnya memang benar, terus sistem surveillance sudah bagus komponennya, baru kita cek kegunaannya. Nah, jadi sistem surveillance yang bagus adalah dia memang berguna gitu. Gunanya apa? Yang pertama adalah kita uraikan ada nggak misalnya tindakan yang telah diambil berdasarkan dari sistem surveillance yang dia kita evaluasi. Misalnya sistem surveillance demam berdarah. Ada nggak tindakan dari kepala puskesmas, terus dinas kesehatan, atau provinsi, ataukah malah yang pusat yang mengambil kebijakan dari data surveillance yang kita kumpulkan. Nah, kalau memang itu ternyata ada, berarti sistem surveillance sudah berguna atau dimanfaatkan. Tapi kalau nggak ada sama sekali, sebagus apapun sistem surveillance, tapi tidak pernah ada kebijakan ataupun tindakan yang dilakukan berdasarkan dari sistem surveillance tersebut, berarti sistem surveillance tersebut ya tidak berguna gitu. Dan hasil evaluasi tidak bermanfaat gitu. Yang kedua, selain tindakannya, siapa saja sih yang sudah memanfaatkan data tadi gitu. Semakin banyak yang memanfaatkan data itu semakin bagus. Misalnya bukan hanya dari sisi orang kesehatan yang mengambilnya, tapi juga dimanfaatkan oleh camat misalnya di luar kesehatan, apakah misalnya digunakan juga perusahaan swasta misalnya dalam hal mereka mengasihkan obat ataupun sebagainya, atau kementerian lain. Nah itu akan lebih bagus. Yang ketiga adalah ada nggak selain daripada memang yang penting tentang penyakit tersebut, ada juga pihak lain yang menggunakan. Semakin banyak pihak-pihak yang menggunakan, semakin bagus. Nah itu kita mencek apakah sistem surveillance tadi bermanfaat ataukah tidak. Nah sehingga intinya adalah sistem surveillance yang berguna itu adalah sistem surveillance yang bermanfaat dalam mencegah dan menanggulangi dari wabah atau penyakit kesehatan atau peristiwa kesehatan yang kita kehendaki. Nah, supaya dapat mencegah apa? Berarti dia harus memiliki 7 item penggunaan, yaitu bisa mendeteksi tekanan penyakit, bisa mendeteksi KLB, memperkirakan besar mobilitas dan mortalitas, kemudian data yang bisa dipakai untuk penelitian epidemiologi yang lebih lanjut, dapat mengetahui faktor resiko, kemudian dapat juga melakukan riset untuk pencegahan. Nah, terakhir juga dapat juga sebagai awal untuk tindakan-tindakan praktek klinis dalam sistem surveillance. Jadi sistem surveillance yang bagus adalah dia memang berguna dan juga menghasilkan 7 item ini. Nah, setelah kita lihat kegunaannya, apalagi sih yang kita evaluasi? Jadi tadi pertama kita cek penyakitnya. Kalau penyakit itu sudah memang perlu dilakukan pengawasan, kita
cek lagi tadi kan kegunaannya, komponennya. Nah, kemudian kita cek selanjutnya adalah atribut dari sistem surveillance. Nah, jadi atribut ini bahasa kita itu indikator dari sistem surveillance-nya. Jadi kalau atributnya ini bagus, maka sistem surveillance-nya bagus. Jadi ada kesederhanaan, fleksibilitas, sampai nanti akhirnya adalah stabilitas atau stability. Yang pertama kita bahas adalah tentang simplicity atau kesederhanaan. Nah, kesederhanaan di sini apa? Yaitu struktur, cara operasinya. Nah, cara menilainya bagaimana? Yaitu menilai apakah dengan kesederhanaan tadi dapat mencapai tujuan dengan baik atau tidak. Nah, biasanya kita cek dengan diagram alur data. Kalau ternyata alur datanya itu sangat kompleks, berarti jelek sistem surveillance-nya. Tapi kalau sederhana maka semakin baik. Nah, ukuran dalam menilai kesederhanaan dari suatu sistem surveillance ada 9 item. Yang pertama adalah jumlah dan jenis informasi untuk diagnosis. Jadi semakin mudah orang untuk mendiagnosis, itu akan semakin sederhana dan semakin baik sistem surveillance-nya. Nah, contohnya seperti apa? Contoh misalnya kita pengen mendiagnosis penyakit diare. Nah, ternyata untuk mendiagnosis penyakit diare cukup bertanya berapa kali Anda BAB dalam satu hari, kemudian bagaimana bentuk tinjanya. Kalau dia menjawab lebih dari 3 kali, 3 atau lebih, kemudian juga bentuk tinjanya encer, maka kita dengan sangat yakin bisa mendiagnosis bahwa dia menderita diare. Nah, sama juga ISPA. Nah, kalau semakin mudah, bahkan mungkin masyarakat bisa melakukan diagnosis, maka kita akan semakin cepat dalam melakukan penanggulangan. Nah, tapi kalau misalnya penyakit tersebut diagnosisnya harus menggunakan alat canggih, kemudian mahal dan sebagainya, maka juga akan semakin kompleks, tidak sederhana dari penyakit tersebut. Contohnya seperti apa-apa yang sangat kompleks, penyakit tidak menular, stroke, harus ada alat-alatnya, pemeriksaannya, dan itu juga kadang-kadang juga harus dilakukan oleh dokter spesialis. Tidak bisa masyarakat, tidak bisa juga dilakukan oleh petugas puskesmas, jantung koroner juga, COVID juga harus pakai, contohnya harus pakai PCR baru bisa melakukan diagnosis, menegakkan diagnosis, maka ya semakin kompleks untuk sistem tersebut. Yang kedua adalah jumlah dan jenis sumber pelaporan data. Jadi kalau misalnya data tersebut bisa dilaporkan oleh masyarakat, berarti semakin baik. Tapi kalau harus dilaporkan oleh rumah sakit, oleh puskesmas, itu juga akan semakin, kita bilang semakin kompleks. Gitu. Jadi semakin mudah masyarakat bisa melaporkan, berarti semakin sederhana. Yang ketiga adalah cara mengirim datanya. Gitu. Kalau misalnya cara mengirim datanya itu cuma sekedar satu formulir, satu lembar gitu, selesai, itu semakin sederhana. Tapi kalau misalnya mengirim datanya harus dalam bentuk laporan lengkap, tebal, ya itu berarti semakin kompleks. Nah, juga jumlah institusi yang terlibat gitu. Jadi kalau misalnya cuma masyarakat untuk melakukan surveillance tersebut berarti semakin bagus, semakin sederhana. Tapi kalau misalnya harus banyak yang kerja, ada polisi, ada misalnya ada petugas kesehatan, kemudian ada dokter juga harusnya juga melakukan surveillance tersebut, maka semakin kompleks surveillance-nya, semakin susah. Kebutuhan pelatihan staf, artinya staf yang dilakukan untuk menunjang sistem surveillance tersebut harus dilatih dulu, maka itu berarti semakin kompleks sistemnya gitu. Tapi kalau misalnya cuma sekedar dibilang sebentar saja, misalnya cara meng-entry-nya seperti ini, anunya seperti ini, menganalisis seperti ini, semakin mudah itu maka semakin baik gitu. Jenis dan analisis kedalaman data. Jadi kalau menganalisisnya itu memang harus dalam, harus rinci, itu biasanya semakin kompleks. Tapi kalau misalnya cara deskriptif dapat hasil yang bisa bermakna, berarti semakin sederhana gitu. Kemudian pengguna informasinya, cara diseminasi, cara kita menyampaikan ke masyarakat dan juga kepada pimpinan bagaimana, kemudian waktu dalam mengumpulkan datanya, mengirimnya, sampai menyiapkan laporannya, itu kalau misalnya perlu banyak waktu, berarti itu semakin kompleks dari sistem surveillance-nya.
Nah, sehingga ya dalam kita mengevaluasi terhadap kesederhanaan dari sistem surveillance akhirnya semakin kompleks. Nah, ini beberapa cara dalam kita melihat apakah sistem tadi sederhana atau tidak, dari jumlah tipe datanya, tingkat integritasnya, metode pengumpulannya, follow up yang dibutuhkan, manajemen datanya bagaimana, kemudian tadi ada metode dalam analisis diseminasinya, perawatan dari sistemnya juga apakah perlu banyak dana, waktu untuk perawatan sistemnya dan sebagainya, itu juga dalam hal indikator itu dalam melihat apakah sistem tersebut simplicity ataukah tidak. Nah, jadi rancangan sederhananya adalah kalau mudah diterapkan, juga mudah dalam memproses data dan penggunanya, berarti itu semakin sederhana. Tapi kalau perlu laboratorium, perlu pelacakan lebih rinci, tingkat pelaporannya banyak, berarti itu semakin kompleks. Nah, nanti simplicity ini berpengaruh lagi terhadap atribut yang lain. Nah, ini contohnya ada penyakit, ada sumber datanya, kemudian ada penerima datanya, ada masyarakat. Nah, ini kalau alurnya ini semakin susah, berarti kita bilang sistem surveillance tersebut tidak sederhana gitu, semakin kompleks. Menyesuaikan terhadap perubahan dari informasi. Kalau sistem surveillance tersebut sifatnya fleksibel, kalau misalnya tidak ada updating, dia tidak berubah signifikan baik dari sisi program, dari sisi pengetahuan petugas, dana dan sebagainya, berarti kita anggap dia fleksibel gitu. Tapi ternyata kalau harus berubahnya perlu biaya, perlu tenaga, perlu waktu, berarti dia tidak fleksibel. Seperti kita tahu penyakit itu pasti berubah gitu. Dia ada updating gitu, seperti kita kayak COVID kan, asal muasal droplet ternyata berubah airborne. Kemudian dulu rapid test mungkin dianggap sudah mungkin bisa mewakili, ternyata harus pakai PCR dan sebagainya. Pokoknya kita harus ada updating. Nah, dalam updating tersebut apakah perlu biaya, tenaga, atau waktu? Kalau perlu ketiganya itu berarti dia tidak fleksibel. Tapi kalau tidak mengubah atau tidak mengubah secara signifikan baik biaya, tenaga, dan waktu, berarti sistem tersebut itu fleksibel. Yang kedua adalah sistem surveillance tersebut bisa nggak menerima penyakit baru ataukah masalah kesehatan baru yang diidentifikasi. Bisa ada penyakit baru dan dia mudah untuk diawasi, mudah untuk dilakukan surveillance, berarti dia fleksibel. Tapi kalau dia harus belajar secara signifikan lagi, berarti dia tidak fleksibel. Kemudian juga ditentukan dengan cara efektif. Jadi kita mengamatinya, fleksibilitasnya, apakah sistem tersebut memenuhi kebutuhan baru atau tidak. Kalau ternyata dia tidak bisa memenuhi kebutuhan baru, berarti sistemnya itu tidak fleksibel. Yang ketiga, acceptability. Artinya sistem tersebut apakah diterima ataukah tidak. Nah, intinya penerimaan ini atau acceptability ini dilihat dari kesediaan orang yang berpartisipasi dalam sistem. Nah, apakah ada orang luar yang mengembangkan sistem misalnya kayak COVID. Ini contohnya kalau COVID ya. COVID ternyata banyak yang ikut kerja di dalam sistemnya. Ada lurah, ada kepala desa, kemudian ada tenaga kesehatan, ada masyarakat umum, ada Polri, TNI, dan Polri, dan sebagainya. Itu berarti secara acceptability dia memang diterima gitu. Nah, yang melaksanakannya juga banyak. Itu berarti kita anggap berarti sistem tersebut bagus. Tapi kalau ternyata yang kerjanya atau yang menerima itu orang kesehatan, yang melaksanakan cuma orang kesehatan, ya berarti sistem surveillance tersebut kita anggap tidak stable gitu. Karena orang di luar kesehatan dia tidak mau melaksanakan hal tersebut. Nah, ya. Jumlah kelengkapan laporannya, jumlah keikutsertaan, angka pelaporan sampai ketepatan waktu dari pelaporannya. Ada indikatornya, ada angka keikutsertaan dari masyarakat, seberapa cepat tercapainya, ada nggak penolakan, kelengkapannya, angka pelaporannya sama ketepatan waktu dari pelaporan. Ini tadi faktor yang terhadap penerimaan dari masyarakat terhadap sistem surveillance. Yang penting adalah
masyarakat merasa nggak pengawasan terhadap sistem surveillance itu perlu gitu, terhadap penyakit tersebut perlu. Kalau mereka merasa, oh ini nah kayak demam berdarah misalnya, kalau kita awasi bahaya nih anak kita banyak yang meninggal gitu, sehingga mereka ikut kerjasama dalam melakukan pengawasan dan pencegahan, berarti bagus gitu, acceptable berarti sistemnya. Jadi kalau misalnya mereka menganggap ya nggak apa-apa sih penyakit ini gitu, nggak penting gitu, jadi ya tidak banyak yang ikut serta atau tidak banyak yang acceptable. Yang kedua adalah diseminasi dan informasi. Jadi informasi tersebut wajibnya adalah kita sebarkan. Nah, kadang-kadang kelemahan dari sistem surveillance kita adalah cuma dikumpulkan tapi hasil dari pengumpulannya tidak disebarkan ke masyarakat. Itu sama gitu. Sampai sekarang pun jadi masalah. Kenapa sih data tersebut cuma dikumpulkan saja tapi tidak disajikan ke masyarakat? Itu padahal sangat kami bilang sangat sayangkan sekali ya gitu terhadap kegiatan tersebut. Kemudian ketiga adalah tanggapan sistem terhadap saran dan komentar. Jadi kalau sistem tersebut ternyata dia menerima terhadap saran dan komentar dari orang lain, dia akan semuanya acceptable. Tapi kalau dia agak susah terhadap saran dan komentar orang lain, berarti ya tidak acceptable. Kemudian juga kemudahan dan biaya pelaporan datanya, jaminan kerahasiaannya. Nah, berarti itu semakin acceptable, yaitu pelaporan. Apakah memang sensitif sistemnya, memang kasus yang terdeteksi itu adalah kasus gitu, dan dia juga dapat menunjukkan atau mendeteksi dini terhadap KLB. Kalau dia dua ini bisa dilaksanakan, berarti dia memang sensitif gitu. Nah, itu ada beberapa fakta yang mempengaruhi adaptabilitas dari sistem surveillance, yaitu pertama adalah orang-orang dengan penyakit atau masalah kesehatan, kemudian sensitivitas dari alatnya, yang terakhir adalah kasus yang validitas dan pengumpulan informasi di luar sistem. Yang kelima adalah PPV, nilai positif predictive value. Jadi sistem surveillance yang baik adalah dia memang nilai positif predictive value-nya bagus gitu. Jadi memang benar-benar mendiagnosa atau data yang masuk ada positifnya ada memang benar-benar positif gitu, bukan palsu. Nah, ini melambangkan terhadap sensitivitas dan spesifitas dari kasus. Nah, jadi kalau yang PPV ini penting, positive predictive value-nya kalau dia rendah berarti sistem surveillance jelek, kalau ini tinggi berarti bagus. Manfaatnya supaya apa? Supaya untuk mendeteksi KLB. Nah, ini ada beberapa, kalau MPV rendah berarti dia kayak kalau tinggi memang diagnosisnya baik gitu. Representatif itu mewakili data fakta di lapangan. Jadi kalau sistem surveillance tersebut memang mewakili dari data atau fakta di lapangan, itu berarti sistem surveillance-nya baik. Tapi kalau dia tidak mewakili fakta di lapangan, berarti sistem surveillance-nya itu jelek. Apa sih yang digambarkan? Yang pertama adalah kejadian peristiwa kesehatan, yang kedua adalah distribusi kejadian menurut orang, tempat, dan waktu. Nah, ini ada karakteristik nilainya, ada riwayat keluarga, kemudian upaya kesehatan, sumber data yang ada, bagaimana waktu yang digunakan dalam melaksanakan surveillance. Kalau misalnya waktunya itu semakin lama, berarti sistem surveillance semakin jelek. Tapi kalau dia cuma sederhana, kayak masalah identifikasi sampai ke umpan balik itu sangat cepat, berarti itu sistem surveillance-nya sangat bagus. Kualitas datanya ini juga berhubungan representatif tadi, dari kelengkapan, validitas. Nah, itu tergantung dari sensitivitas yang kita pelajari di awal dan juga terhadap nilai predictive positive value. Stabilitas di sini artinya apa? Yaitu datanya reliabilitas, artinya dapat dipakai selanjutnya gitu, bukan untuk sewaktu saja. Jadi memang bisa kita pakai lagi untuk surveillance atau pengawasan selanjutnya, dan juga kemampuan untuk melaksanakan surveillance jika dibutuhkan. Ini metode untuk kita mencek stabilitas dari sistem surveillance. Ada jumlah kejadian yang tak terjadwal, bagaimana kejadian kekuasaan sistem komputer,
dan juga waktu yang direncanakan dibutuhkan dalam mengumpulkan manajemennya itu juga kita cek gitu. Ini ada hubungan antar atributnya, nanti bisa kalian pelajari. Nah, sudah kita terhadap atribut dari sistem surveillance. Yang terakhir adalah outputnya atau indikator kinerja. Jadi tadi kita mencek dari masalahnya, komponennya, kegunaannya, kan, kemudian atributnya, kemudian kita cek outputnya bagaimana. Nah, outputnya, apakah output dari sistem surveillance tadi sudah bagus ataukah tidak? Nah, itu harus kita lihat. Yang pertama, outputnya adalah kelengkapan laporan. Nah, ternyata atributnya bagus, tapi ternyata outputnya seperti kelengkapan laporannya rendah. Oh, evaluasi kita. Yang kedua adalah ketepatan pelaporan. Nah, distribusi dari data, apakah data tersebut cuma sekedar ke kesehatan ataukah ke instansi lain. Ya, perlu kita kerjasama dalam terima data. Banyak nggak misalnya feedbacknya gitu. Kalau ada banyak feedbacknya berarti bagus. Kalau nggak ada, ya jelek gitu. Kemudian profilnya ini penting adalah dia bisa menghasilkan profil kesehatan atau buku kesehatan. Tapi sayang sekali banyak ya kita ke puskesmas, ke dinas, kita cari data profil itu nggak ada gitu. Atau misalnya ada tapi kita cek datanya tiap tahunnya sama itu aja. Nah berarti surveillance-nya tidak jalan dengan baik. Nah, entah. Profil ya. Jadi akhir ini kata kinerja ya. Jadi kalau misalnya ternyata profilnya itu ternyata tidak ada, berarti ya mungkin itu ya dari Bapak. Sekian dulu. Jadi intinya adalah kalau dalam kita melakukan evaluasi sistem surveillance, kita tadi harus melihat ada beberapa indikator yang di sini, yaitu masalahnya, kemudian sistemnya, tingkat pemanfaatannya, atributnya, sumber yang digunakan, sama kumpulan dan saran. Kita bahas. Ya, mungkin itu ya dari Bapak. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti silahkan sajikan ke Kopi, nanti akan kita cari waktu untuk kita bahas sama-sama dalam kita mempelajari terhadap evaluasi dari sistem surveillance. Mungkin sekian dulu dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dan sebagainya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.